Baik, selamat malam Bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzalez Jahalu, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membahas review dari buku yang ke-6 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Bukunya yang berjudul Post Qualitative and Innovative Methodology. Penulisnya Matthew and Friends, penerbit Bloomsbury. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama. Vitalitas teori adalah suatu yang sangat penting. Hal itu dikarenakan pada dasarnya terjerat dengan kehidupan manusia. Pada buku ini, pemikiran teoritis dan desain metodologi dalam kehidupan sehari-hari harus diaplikasikan secara nyata, baik itu di sekolah-sekolah, di kantor, di taman bermain, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar menyadari keadaan untuk bisa mengakui berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan yang terjadi saat ini dan bersifat terbuka terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan segala perubahan yang terjadi harus kita terima. Jangan ada sikap tertutup untuk menerima segala perubahan. Apalagi hidup di zaman modernisasi, globalisasi seperti saat ini. Penggunaan teori ini juga harus mampu mengarahkan perhatian yang berbeda kepada setiap orang atau setiap masyarakat atau setiap manusia, baik itu dalam konteks kehidupan manusia tersebut, kemudian kondisi dari kehidupan manusia tersebut, serta hubungan dan masalah dalam setiap sendi kehidupan dari masyarakat atau manusia tersebut. Hal terakhir yang diperhatikan dalam teori ini adalah sifat yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana teori ini mampu untuk memvitalisasi atau memberikan hal-hal yang berdampak positif dan bernilai penting ke arah yang tidak terduga, dengan kepekaan baru dan perubahan halus dalam penekanan, membuka pintu-pintu lain untuk memahami bagaimana perbedaan dan pengulangan dalam dunia kerja. Yang berikut masuk kepada inti pembahasan yang kedua. Dalam bab ini, seorang penulis yaitu Travis menggunakan kerangka material yang baru dan posthumanis. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang bersifat filsafat dan empiris mengenai identitas rasial hitam putih, di mana Travis menggunakan penelitian yang bersifat filsafat dan empiris adalah untuk menemukan hal-hal mendasar dengan melakukan penelitian yang didasarkan pada hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap ras hitam putih, dalam hal ini yang terjadi di Amerika Serikat. Tujuan Travis menggunakan kerangka filosofis dan dari materialisme dan posthumanis yang baru adalah dengan mengkritik dan evolusi pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan sebuah laporan tentang identitas birasial yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maksudnya di sini adalah Travis ingin apa yang ia lakukan
riset yang ia lakukan itu berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di mana di sini penekanan Travis adalah melakukan penelitian yang bersifat filsafat dan empiris tentang birasial atau ras hitam putih, dengan maksud untuk membedakan apa yang ia teliti dengan para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif dan kuantitatif tentang birasialisme sampai saat ini adalah rasa percaya diri birasial yang stabil dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode dalam instansi identitas birasial. Teori-teori posthumanis dan materialis baru memberikan kritik penting pada asumsi ini, dan dengan menggunakan asumsi tersebut yang telah dikritik, mereka berupaya membayangkan serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas di dalam penelitian psikologis. Tujuan Travis adalah untuk memeriksa obrolan identitas dan pertunjukan identitas dari bangsa kulit hitam dan bangsa kulit putih. Istilah posthumanis dan materialisme baru untuk menggambarkan kerangka teoritis saat ini dan mendatang. Jadi istilah posthumanis dan materialisme merupakan sesuatu yang memiliki efek jangka panjang yang tidak hanya untuk bersifat untuk saat ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang. Nah, mungkin ras hitam putih ini sangat kental dengan Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat kita bisa melihat peleburan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih, di mana sejarahnya masyarakat asli dari benua Amerika, khususnya di negara Amerika Serikat, adalah suku Indian, di mana suku Indian adalah suku yang mayoritasnya berkulit hitam. Kemudian pada saat ekspansi yang dilakukan bangsa Eropa, khususnya Inggris, mereka membawa serta tahanan-tahanan dari Inggris, kemudian dibuang ke wilayah Amerika Serikat, sehingga pada saat itu terjadi peleburan ras kulit hitam dan ras kulit putih. Lanjut kepada inti bagian yang ketiga. Bab ini menafsirkan percakapan antara penetapan ontologi partisipasi, dampak rasa malu, serta penelitian empiris di lingkungan sekolah. Partisipasi dalam riset secara konvensional menganggap subjek manusia yang otensial yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah proses persetujuan informasi. Nah, kalau informasinya belum disetujui, maka tidak adanya penelitian. Pemahaman tentang partisipasi dalam penelitian kualitatif konvensional dan partisipasi didefinisikan dalam dan melalui praktik yang luar biasa, di mana dianggap sebagai hal yang berdaulat, rasional, dan modern, terpisah dari para peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipasi. Jadi di sini ada sedikit perbedaan, di mana di sini lebih kepada hal yang berdaulat, rasional atau masuk akal, dan sifatnya itu dan penelitiannya itu modern sekali. Partisipasi secara konvensional dibentuk menurut konsep demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini kalau tidak salah dianut oleh Amerika Serikat. Mengenai pengambilan keputusan konsensus tentang hak suara dalam konteks sekolah, suara siswa telah menjadi strategi yang luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa dan guru. Jadi di sini harus ada keseimbangan, ada balance antara siswa dan guru, di mana suara siswa dijadikan
suatu strategi atau suatu patokan agar siswa dan guru itu tidak ada maksudnya tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya sama, apalagi dalam konteks demokrasi liberal. Bagian yang keempat, singkat saja dari bagian yang keempat ini, di mana realisme agensial barat dan indeterminasi pada jantung memprovokasi gangguan mendalam untuk ontologi barat dan epistemologi. Dalam bab ini dimaksudkan untuk melakukan percobaan dengan pembacaan difusi untuk mempertimbangkan bagaimana ontologi indeks dan epistemologi keajaiban mungkin terwujud dalam cara-cara yang tidak mudah tersedia dari genre kualitatif konvensional. Jadi pada bab keempat ini mengkhususkan suatu hal yang bersifat difference ya, atau berbeda dari bab yang sebelumnya, di mana bab yang sebelumnya kualitatif konvensional lebih modern, kemudian rasional, berdaulat dengan penelitian-penelitian lain. Tapi di bab 4 ini ya melakukan percobaan dengan cara yang tidak tersedia di genre kualitatif dan kualitatif konvensional, atau lebih mandiri lagi dari metode kualitatif konvensional. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.